temen aku tuh minjem ke saya, cuman nggak bayar nyampe 6 bulan. Orangnya ada di Taiwan. Nah, terus Miss Yuni suruh ngapain? Ya, tolong bantu saya biar dia itu ada apa ya ke saya tuh. Ya, Saya suruh ngapain? nggak apa-apa gitu. Miss Yuni suruh Ya, ngapain sayang? Tolong bantu ngomong gitu. Miss. Ngomong apa? Ya ngomong biar dia itu bayar gitu loh, Miss. Lah Miss Yuni bukan debt collector loh, Nduk. Ya, bisa ya, Miss. Lu ya nggak bisa no, saya bukan debt collector. Terus saya telepon ke Taiwan, terus malah diteranya marek Taiwan, terus piye aku? Ya, cok iya rek Taiwan terus piye ya saya tuh. Wong saya nggak tahu asal usulnya utang piutang itu gimana. Ini Miss, aku tuh ntar telepon gitu, gabungin gitu. Loh lah iya. Lah aku lek dirujak arek Taiwan piye? Dampot Yuni itu nggak tahu aturan. Emangnya Yuni tahu waktu utang piutang? Ngapain Yuni telepon aku ngelabrak? Lah gitu gimana? Iya kan? Iya, Miss. Bener gak sih? Barangkali bisa bantu gitu loh, Miss. Loh lah ya bantu apa? Pakai dupa ta? Nggak, maksudnya bantu ngomong gitu loh, Miss. Ya nggak boleh, saya itu nggak boleh ikut campur urusan orang lain. Waktu ngutang saya diajak nggak? Enggak sih, maksudnya dia itu biar jerah gitu, biar nyicil juga nggak apa-apa gitu. Lah bukan, lah biar jerah ya hubungannya sama Miss Yuni kisah apa? Miss Yuni bukan debt collector cinta. Ya udah ya. Paham ya? Nggak bisa dong Miss Yuni koleksi uang gitu. Walaupun kamu bilang nggak apa-apa Miss, nanti paruan loh. Harga diri jatuh rek, gara-gara nagih utang karo ujung-ujungnya. Ya, Miss. Maaf ya sayang ya. Kalau utang piutang itu nggak masuk ya sayang ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsepnya nggak ngono rek. Saya bukan denden manuk, walaupun saya pakai topi sawah, tapi bukan berarti saya itu jadi dendennya orang-orang yang punya utang. Tidak loh, konsepnya nggak gitu ya teman-teman ya. Keliru ya kalau konsepnya kalian berpikir bahwa saya itu biar orang-orang takut sama saya. Enggak loh, kehadiran saya di media sosial itu bukan denden manuk. Saya nggak ada hubungannya dengan utang piutang. Jadi jangan sangkut pautkan saya dengan utang piutang rek. Oh jembut tenan arek-arek iki. Orang menikmatin uangnya aku kon nagih. Paruan ya. Iya. Paruan separuh aku separuh. Ya karo usaha lah rek golek ceperan-ceperan ngono kuwi. Ya, seperti itu ya. Halo. Ya. Iki wong lanang mo kae sing nganu suarane menye-menye mo kae. Halo. Ya. Dengar nggak? Hah? Istri saya yang ada di Singapura. Istrimu yang ada di Singapura ngapain? Kan udah 1 bulan ini nggak ngasih kabar ke saya sama anak-anak. Nah kenapa kok nggak ngasih kabar? Nggak tahu Mi. Terakhir itu 2 minggu sebelumnya itu nomor WA sama medsos saya semuanya diblok nih tiba-tiba. Ya paling awakmu ruwet paling. Nggak boten nih Miss. Mosok di karaokean paling awakmu. Astagfirullah, boten Miss, ya Allah. Duh kan ono wong lanang ditinggal sing wedok lunga ditinggal golek LC kan ono to? Oke, tapi niki boten Miss saestu. Enggak sama sekali enggak. Demi Allah, enggak pernah pergi ke tempat-tempat kayak gitu saya. Di omahe tangga ya ora? Ini kan saya di perantauan Miss. Ya nggak ada di tempat-tempat tetangga pun juga nggak ada. Oh, terus? Jadi gini loh Miss, kan dia baru 1 bulan kerja di Singapura itu. Terus? Waktu pertama sampai Singapura itu selama seminggu di sana itu komunikasi kita lancar, baik-baik saja. Terus? Awal
mula dia memblokir semua medsos saya dan nomor WA saya itu pas dia nanya tentang mimpinya itu loh Miss. Kenapa dia? Katanya mimpinya itu gini, katanya itu dia ada yang bisikin suruh jadi janda gitu. Ono bisikan-bisikan janda barang jangkrik arek-arek. Ceritanya macam Saya pun juga bingung ini. ono bisikan jadi janda barang, astagfirullahaladzim. Ono ceritanya tak tapuk. Lewat mimpi nih, habis itu kan saya jelasin gini mungkin itu pengaruh dari pikiran atau mungkin pengaruh dari setan atau namanya bisikan jelek kan dari setan biasanya ya Mia. Yo karo aku ora kenal setan kok. Jangkrik arek-arek. Ono TKW Singapura iki. Nggih, istri saya di Singapura itu. Lah ya dapat bisikan jadilah janda. Oh, jandaku, jandamu. Bisikannya ya kayak gitu itu. Oh. Nah, habis itu jadi pemikiran ya nggak tahu itu buat alasan atau apa, saya pun nggak tahu. Koyoke bisikane TikTok ya gak mungkin lek ngimpi. Ya Allah, nggak tahu. Tapi hanya itu kok tiba-tiba blok WA saya dan semua medsos saya, Miss. Jangan di sini tuh ada anak 3. Berarti ya untuk bisikan ki mau. Tolong diblok suamimu biar tidak mantau kamu geol-geol gitu mungkin. Ya Allah, saya kurang tahu ya itu, Mas. Aku yo kurang tahu iki cuman menerka-nerka saja, ngerti sendiri Miss Yuni ki dukun ra jelas. Iya. Oke. Itu maksudnya gini loh, Miss. Kira-kira bisa nggak ya saya dapat nomor majikannya atau siapa lah? Yo gak iso, iku salah, itu salah itu. Itu salah. Karena gini, kasihan anaknya, Miss. 3 ini cewek semua loh, Miss. Iya ngerti, tapi kan konsepnya bukan cari majikan, itu namanya mengganggu. Anaknya kecil-kecil berapa? 3, Miss. Anaknya kecil-kecil 3 umur piro? Perempuan semua, yang paling besar itu umur 10 tahun, 4 tahun sama belum ada setahun yang akhir itu. Pertanyaan saya, kamu nggak ada pertengkaran dengan istrimu? Ya ada, Miss. Masalahnya cuma itu, saya jelasin tentang tafsir mimpinya itu, saya jelasin juga yang baik-baik, malah dia itu marah-marah, tiba-tiba dia membuka apa itu namanya kesalahan-kesalahan saya yang dulu yang sudah lama sekali itu, bukanya dia kembali, katanya gini. Jujur tenan? Yakin kamu nggak melakukan kesalahan? Ya dulu memang nih pernah dulu, tapi pas masih punya anak 1 dulu ya, tapi setelah itu sampai sekarang punya anak 3 itu nggak pernah Miss saya. Saya sebentar sebelum aku menghakimi jadi saksi. Kesalahanmu yang dulu apa itu waktu pertama kali punya anak 1? Itu sebenarnya cuma visi itu loh Mi dulu, tapi apa? nggak pernah ketemu orang. Cuma visi itu, lewat visi video call. Visi itu apa? Video call itu loh, Miss. Oh, video call kentu-kentuan? Enggak, Miss. Apa video call ngapain? Ya video call aja dulu memang. Oh, sama cewek gitu? Gitu. Iya, sama cewek. Oh, doblok ya. Habis itu sampai sekarang enggak, sampai sekarang punya anak 3 itu nggak pernah saya ngelakuin kayak gitu, Miss. Oh iya, berarti dendam lama berkembang kembali. Kuwi berarti dendam dek dendam iku. Sama punya anak 1, yang kedua dan ketiga ini loh, Miss, kita nggak ada masalah. Oh, perempuan itu ahli sejarah. Dia salahmu, kan jarak berarti. Perempuan itu ahli sejarah. Ayat 1 pasal 1 itu punyanya perempuan le. Yo entek di runyam bojomu kuwi jenenge balas dendam. Tapi sebelumnya dia itu juga ngelakuin kesalahan yang sangat fatal nih. Maksudnya itu sesudah itu kan dia itu, Miss, ketipu apa namanya onlinean itu. Jadi semua apa yang saya punya itu saya jual buat melunasin hutang dia waktu itu. Kan utang, bukan masalah kentu-kentuan.
Ya dah. Maksudnya gimana, Miss? Kesalahan fatal kan bukan pacaran sama orang lain toh. Ya itu pernah dia pas waktu itu juga balas dendam, video call sama cowok, cuma saya enggak. Saya bilang ya sana sehatin aja gitu, nggak usah gitulah. Yang sudah ya sudah kan gitu kita. Wah enak lek wong lanang ki. Yo ngono kuwi wong lanang ya sudah ya sudah. Lho wong wedok iku ahli sejarah, Mas. Enggak, maksudnya itu enggak kan sesudah saya itu mesti yang lakuin kayak gitu. Lho lah iya balas dendam. Balas dendamnya bukan cuma sekali. Berkali-kali berarti bojomu pendendam iku. Modar lah itu bojo ngono kuwi. Banyak orang Miss ya punya pengalaman jelek itu kan biasa, tapi setelah kedepannya sudah enggak mungkin, berarti kan gimana ya udah bagus kan Miss. Maksudnya enggak. Iya ngerti tapi kan istrimu pendendam, masalahnya istrimu pendendam. Kalau itu saya kurang tahu, misalnya selama dia masih di sini sebelum ke Singapura itu baik-baik saja. Iya, wong dhek gak duwe swiwi kok. Saiki wis hibur ya jelas lah. Bahkan dia itu yang saya takutkan itu sudah punya janji berat sama saya, Miss. Sebelum berangkat itu. Janji berat itu janji apa? Ya maaf, Miss ya. Ini sebelumnya minta maaf. Kan apabila salah satu di antara kita itu berhubungan intim selain suami istri kan, selain saya sama istri saya itu mohon maaf banget itu sumpah kita itu kena penyakit gak izin. Ya kan dia gak melakukan apa-apa lewat HP sama kayak kamu kan gak masalah. Enggak, maksudnya berangkat Singapura, tapi habis itu kok setelah berangkat ke Singapura itu kok janjinya semuanya hilang gitu loh Miss. Bahkan nomor saya dan semua medsos saya itu diblokir semua. Kenapa tidak berpikiran positif? Kenapa tidak berpikiran positif? Mungkin dia saat ini lagi bekerja, majikannya rewel atau majikannya jahat nggak bisa pegang HP. Nah itu saya ya misalnya sempat berpikir seperti itu. Bahkan saya sama mertua saya, sama orang tua saya itu sempat berpikir begitu. Tapi kan dia di situ live TikTok terus Miss. Dari teman saya itu kan nomor semua medsos saya udah diblok. Saya minta tolong ke teman saya, coba cek istriku ini dia gimana kegiatannya di sana, apa TikToknya masih aktif atau gimana. Nah ternyata itu dia dalam 2 jam, kadang sampai 1 jam sekali itu dia TikTokan Miss. Ya mungkin karena gini loh Mas, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu rumah tangga kalian. Cuman kan kamu cerita, boleh saya ngomong ya, boleh ya? Ya Miss. Bukan saya ingin menghakimi ya. Satu hal, dia itu mbak kamu itu nggak nyaman wesan, sumpek males roh dapuramu gitu loh. Jadi ini kasih dia kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri dulu. Dia 1 bulan belum gajian kok, iya kan? Enggak. Ya kasih dia kesempatan seperti kamu CS-an sama wanita-wanita lain itu kan dia memberikan kesempatan padamu saat ini dia ada di luar negeri, yo kasih kesempatan. Nah Indonesia kan mau gebui deh. Iya kan? Enggak pernah Miss saya Miss. Iya, seandainya konangan kan ya tetap digebukin toh cintanya. Intinya satu. Iya, mungkin. Intinya satu aja. Sekarang ini Ya. mungkin dia kan selama ini di kampung menjadi istrimu, dia itu sudah mencintaimu secara ugal-ugalan tapi kamu berkhianat. Akhirnya dia terluka, membawa semua lukanya ke luar negeri. Akhirnya jadi pelampiasan. Karena selama di kampung, selama bersamamu, dia tidak pernah merasakan kebebasan itu. Biarkan dia lepas, yang penting jangan sampai dia lupa sama keluarganya. Untuk saat ini, kita nggak bisa memaksa dia menjadi apapun yang dia mau. Memaksa apa yang kita mau. Jadi dia hanya bisa menjadi dirinya sendiri. Kasih dia waktu untuk menjadi dirinya sendiri. Tapi terakhir pas dia berangkat itu seminggu itu komunikasi baik-baik saja Miba. Bahkan dia sempat bilang kan kita manggilnya kan yang dulu kan, yang kalau saya di luar negeri nanti terus nasihatin saya ya jangan putus. Saya bilang iya, pasti itu kan kewajiban suami ya, kalau suami ada salah pun ya dinasehatin ya kan, kita bisanya hubungan komunikasi jarak jauh tapi harus tetap saling memantau kan. Saya bilang itu Miss pas waktu
dia udah di sana belum dapat seminggu itu. Wong janji berat 100 kilo, 100 kilo aja terkhianati apa meneh cangkeman tok. Hah? Kan kamu punya janji seberat 100 kilo toh? Itu aja terkhianati kok. Atasnya janji-janji cangkem. Bener nggak? Terus yang lebih parahnya lagi itu, ya bener Miss, yang lebih parahnya lagi itu gini Miss, kan itu ya teman saya juga tetangga saya itu melihat dia itu apa itu namanya komentar sama ada ya laki-laki itu, saya lihat itu dia ngakunya itu udah cerai. Wes to lah, kowe iki cemburumu wis mulai gak jelas bene. Wes meneng sing nganteng golek duit gawe anak, fokus. Biarkan dia menjadi dirinya sendiri. Iling apa awakmu waktu VCS-an biyen ki janjimu wis pegatan. Yes podo mbek kelakuanmu biyen. Istrimu adalah cerminanmu, ngono lho. Lek kamu curiga dia sama yang lain, ya podo awakmu biyen yang ngono kuwi gitu loh. Paham gak? Yang penting sekarang kamu tidak melakukan kesalahan, ya wes, masa lalu ditutup. Iya Miss, benar. Iya, lek kamu curiga, yo kamu dulu kayak gitu loh. Iya memang saya sih sadar Miss. Loh lah makanya kalau kamu sadar pernah melakukan hal yang sama, sekarang waktunya kamu membenahin diri. Apa yang dilakukan istrimu saat ini sama dengan apa yang kamu lakukan. Tahu nggak? Saya sama suami saya selalu ngobrol. Dengar sebentar. Sebentar. Saya selalu ngomong sama suami saya. Saat pikiran saya mikirin laki-laki lain, saya yakin dan percaya suami saya juga lagi mikirin perempuan lain. Karena itu saat saya mikirin laki-laki lain, saya hentikan pikiran saya. Kenapa? Saya takutnya suami saya juga mikirin perempuan lain. Karena pikiran itu yang muncul dari otakmu sama dengan apa yang dia pikirkan. Saat ini stop berpikiran negatif tentang dia. Katakan pada diri sendiri bahwa dia baik-baik saja dan akan pulang dalam peluk kamu. Selesai. Perkara dia tidak amanah, perkara dia mencintai orang lain, urusan dia dengan Tuhannya, bukan urusanmu. Paham? Iya Miss. Iya. Yowes. Ada yang lain lagi? Tapi yang saya itu kan gini Miss, dulu kan apa itu sebelum berangkat kan. Udah, jangan ngomongin janji-janji telek mau. Enggak bukan janji Miss, maksudnya itu dulu kan dia itu utangnya itu loh misalnya. Ya 1 bulan loh jamput lagi. 1 bulan lo ojo mikirin utang tuh lah masalah. Inilah yang bikin perempuan nesu ya ini. Sek toh, dia itu baru kerja 1 bulan nah. Astagfirullahaladzim, guys ngomong utang. Berarti poinnya dek transferan sekarang. Enggak, saya. Maka dari itu kalau enggak stop. Dia baru 1 bulan, potongan belum dimulai. Ya. Kok saiki awakmu mikir utang lah, mau jarene mikirin cinta, saiki mikir utang. Intinya karena transferan belum ada. Lah dia belum 1 bulan loh, Bro. Enggak kan gini, Miss. Mohon maaf loh, Miss ya. Kan waktu itu kan mertua saya bilang katanya janji dia itu tanggal 31 itu bisa kirim. Astagfirullahaladzim, tanggal 31 baru kemarin, hari ini tanggal 1 gak iso masuk di bank. Aku kirim duit di Aceh iki lho ora teko. Astagfirullahaladzim, panas teko wisan. Iya, Miss, mertua saya itu nanyain ke saya. Yus ngomong aja nggak ada, aku kirim duit di Aceh iki lho rong teko. Aku diingin tanggal 31 kirim uang ke Aceh iki rong teko duitku. Nyantol mbone endi? Berasnya wis tak kok. Uangnya belum masuk. Astagfirullahaladzim. Lah kola wala kuata, kok kebacut mentol wong lanang iki, mara tuamu barang iki. Duit iki ra iso mlebu. Ya, Miss. Ojo ngomong duit dikit lah. Astagfirullah. Aku kirim uang ke Aceh itu belum masuk. Bener belum masuk. Kemarin aku kirim uang 5 juta lo belum masuk. Ya. Ojo mikir duit dikit to lele, masalah. Garakne juara aku nesu ae iki. Mau solusi mawon kula niki. Solusine sabar dulu. Astagfirullah. Sabar dulu. Aku iki kirim duit di Aceh iki lho. Gorong teko. Tenan aku kemarin tuh kirim uang 5 juta.
ke Aceh sampai sekarang itu belum nyampe. Uangnya itu belum nyampe, tapi uang sudah dipotong sayang. Sabar. Inge. Padahal itu sama-sama Bank Indonesia, apalagi Bank Singapura. Astagfirullahaladzim. Ya kita nggak tahu soalnya Miss. Ya saya kasih tahu. Masalahnya. Kan tanggal 31, tanggal 1 merah sayang. Maksudnya dari saya itu kan ngomong gitu loh Miss. Jadi Ngerti, tapi pakai logika. Kalau istrimu ngomong pakai logika. Dia janji tanggal 31. Tanggal 31 saya itu transfer sesama Indonesia aja nggak bisa masuk. Apalagi yang Singapura. Oh, gitu. Pantesan kamu diblok. Mungkin yang diomongin utang. Aku nggak ngerti. Males ngobrol sama kamu. Gak pernah ngomongin Boh. pas waktu itu. Boh raro aku. Dia ya Allah nggak pernah. Boh raro aku. Intinya adalah satu hal. Iya. Tanggal 31 hari ini tanggal 1. Saya sesama Indonesia transfer bank di Bank Aceh belum masuk. Iya. Sampai saya ngomong sama yang punya bank, kalau sampai tanggal 1 uangnya nggak masuk, perharinya tak tambahi 100. Kurang piye aku? Ya memang pada faktanya nggak masuk, Nak. Ya mohon maaf kita kan nggak tahu Miss. Tapi logika kan bisa dipakai kan? Tanggal 31 gajian. Kalau tengah malam ngasihnya gimana? Pagi ini tanggal merah. Bagaimana? Ayo dong kasih waktu 7 hari atau 2 minggu. Wong atase kari cukup duit tok ae lho, gak usah nyambut gawe. Iya. Maksudnya kan gini Miss, itu kan saya nggak mempermasalahkan masalah transferan itu, saya nggak. Cuman ya pengennya sih masih bisa komunikasi gitu loh. Kalau kamu yang dibicarakan kayak gini, kalau kamu suami saya blok kamu. Aku ora ngurus dirimu. Tenan. Wis cemburuan, nesuan, selingkuhan. Apa sih dibuat nih dari kamu? Ngerti? Sabarnya ditambahin no. Istri di luar negeri soro-soro, pantes diblok gitu loh. Iku istrimu nanti dirumat sama garangan, mbok iya sing sayang sama istri saat di luar negeri. Jangan cuman ditanyain utangnya. Perempuan tahu kok. Tapi lek gak ono sing dikekno. Empek iki sing didol. Kan yo enggak toh. Ya sabar dong. Enggak. Gajian tanggal 31. Sekarang baru tanggal 1 jam 10. Wah, esok berot istrinya ya jelas diblok kamu. Saya enggak minta. Ya gak minta, tapi saiki tanggal 31 waktune dhek kirim, makanya kamu bingung. Ayo logika dipakai. Yang saya bingungkan itu bukan masalah kirimnya. Yo wes, saiki wes. Daripada Miss Yuni nesu, soalnya intinya kamu udah dapet. Sing sabar. Kowe tukang selingkuh, ojo sok suci saiki. Nggih, maaf, nggih. Bukan saya ingin marah sama kamu, tapi sadar diri apa yang kamu lakukan dulu. Mentang-mentang lanang duwe manuk kontol. Sombong eram, VCS-an, telek. Dibalas dendam moncrot wes saiki. Ngerti? Nggih. Heeh. Soalnya Miss Yuni paling nesu kalau lanangan iku duwe salah di awal terus tinggal minggat terus ngerasa kehilangan. Kapok. Ngopo mbiyen berani-berani selingkuh? Ngerti? Malah kena Senin weh. Ya wes, assalamualaikum. Ya terima kasih Miss ya. Yo, bye-bye. Saya bukan ingin membela perempuannya. Saya tidak ingin membela perempuan. Maka dari itu laki-laki, selagi bojomu iki apik ning Indonesia, ojo mu aniaya. Wong wedok sekali nekat moncrot cangkemmu. Ayo. Wong lanang petentang-petenteng aniaya istrinya, sok selingkuh, tak tuapuk capil cangkemmu engko. Sok-sokan paling ganteng, paling punya peli gede dhewe. Selingkuh rono, selingkuh rene, VCS kono, VCS rene, giliran ditinggal ke luar negeri. Dermis-dermis mencintainya, yang beb, telek. Selagi istrimu ada di sampingmu, sayangi dia dengan cinta.
Lho telek kowe iki nek wong wedok rada semok titikno wis dianceli. Dapuramu iku. Sok merasa paling ganteng dhewe, sok merasa punya manuk dhewe. Ditinggal di luar negeri, woi, nangis kebejer-bejer. Transferan telat. Jangan sok suci di depan saya. Nek kamu enggak, yo saya minta maaf. Ini kontennya bukan buat kamu. Miss Yuni menjatuhkan laki-laki. Lah emangnya aku nyebut namamu? Laki-laki sak donya yo oke. Nek kamu enggak, nyantai aja. Nyantai saja, bro. Ora usah nesu jepat-jepat. Modal kontrol sombong ngeram, ganteng titik bayu bokong semok. Drodok-drodok cangkemmu. Tinggal tenan, nangis kepejer-pejer, bukan nangisi wedoan. Nangisi transferan yang enggak didapat. Miss Yuni menghina. Emangnya kamu merasa? Emangnya kamu yang aku maksud? Enggak diajak, jangan ikut. Oh, namamu enggak kesepil kok. Jangan sok-sokan. Makanya jadi laki-laki inget. Jangan merasa sok ganteng. Jangan merasa sok kaya. Jangan sok merasa punya peli. Sekali kamu ditinggalkan perempuan, modal-modal telekmu. Jangan sok lewe stroke nyari istrinya. Kemarin dianiaya, merasa paling ganteng sendiri. Ya. Saya nggak peduli kalian nggak suka sama saya. Ini semua buat laki-laki, termasuk adik saya, keluarga saya, semuanya laki-laki. Yang penting kalau kamu nggak merasa, ya udah diem, nggak usah komplain, karena saya nggak nyebut nama. Mentang-mentang dipeli kok kan gawaya, kon ngeratuk no, sing wedok biar kamu dijadikan raja, telek ngelenek-ngelenek. Ngerti ya, nyampe di sini ya. Kuweting